Sebelum kita membahas soal pembahasan limit fungsi trigonometri teknika, marilah kita mengenal terlebih dahulu pasti itu jika didefinisikan simbol tak hingga atau infinity tersebut adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang seperti matematika dan fisika. Tak hingga diberi simbol seperti di atas, artinya sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, namun bukan bilangan. Maksudnya apa ya? Lebih besar dari bilangan manapun, tetapi bukan bilangan. Jadi dengan kata lain tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga. Jadi teman-teman, ada 3 cara dalam menyelesaikan limit fungsi tak hingga. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung, yang kedua dengan membagi dengan pangkat tertinggi, serta yang ketiga dengan merasionalkan penyebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal limit fungsi trigonometri tak hingga. Next. Hai, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Pertanyaannya, limit X yang mendekati tak hingga, X dikali C kali seperangkat X min 1. Nah, langkah pertama, untuk mempermudah, kita lakukan permisalan. Misalnya, 1 per X sama dengan P. X ini nilainya tak terhingga, dan P ini nilainya 0. 0 ini adalah nilai X, jadi X-nya sama dengan 1 per P. Kemudian, limit P mendekati 0, 1 per P dikali sekan akar P min 1 sama dengan limit P mendekati 0 sekan akar P min 1 per P. Kemudian kita ingat juga kalau turunan dari sekan X adalah 6X. Maka di sini kita tulis limit P mendekati 0, kita tulis dulu sekan akar P-nya dikali tangan akar P dikali 1 per 2P pangkat min 1 per 2 per 1, yang dimana 1 ini adalah turunan dari P. Kemudian kita tulis lagi limit P mendekati 0, sekan akar P dikali tangan akar P sama dengan 2 akar P. 2 akar P-nya ini datang dari 1 per 2P. Kemudian kita gunakan sifat limit. Limit P mendekati 0, sekan akar P per 2 dikali limit P mendekati 0, tangan akar P per akar P. Nah, akar P-nya ini kita ganti jadi Y di sini. Jadi, limit P mendekati 0, sekan akar P per 2 dikali limit Y mendekati 0, tangan Y per Y sama dengan 1 per 2 dikali 1. Kita substitusikan 1 per 2 di ini jadi 0. Jadi, hasil dari kita substitusikan ini jadi 0, maka hasilnya 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan pembahasan soal dari soal limit fungsi trigonometri, di mana bentuk soalnya yaitu limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat tan seper X min X sin seper X ditambah seper X per X cos 2 per X. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Misalkan saja Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Sehingga ketika X mendekati tak hingga, maka seper Y sama dengan mendekati 0 atau Y mendekati 0. Nah, dari pemisalan tadi, kita langsung saja ke cara penjawabannya. Di mana kita lihat dari bentuk soal tadi, setiap X kita diganti dengan hasil pemisalan tadi. Kita ganti dengan nilai seper Y. Sehingga dapat kita tulis ulang, limit Y mendekati 0, 2 seper Y kuadrat. Dari mana datangnya seper Y ini? Karena kita sudah misalkan terlebih dahulu tadi pada langkah pertama agar dapat kita hitung. Lalu tan Y dikurang seper Y sin Y ditambah Y per seper Y cos 2Y. Nah, langkah selanjutnya kita dapat mengeluarkan seper Y agar dapat kita bisa hitung bersama-sama. Kita tinggal tulis ulang nih, limit Y mendekati 0 seper Y dalam kurung 2 per Y tan Y dikurang sin Y ditambah Y kuadrat. Nah,
Karena seperti yang di bagian atas dan seperti yang di bagian bawah itu sama, maka bisa kita sama-sama coret agar nilainya habis. Lalu kita dapat tulis ulang nilai limit Y mendekati 0. Kita tulis ulang, turunkan 2 per Y, tan Y dikurang sin Y ditambah Y kuadrat per cos 2Y. Selanjutnya, untuk menjawab ini, kita tinggal jabarkan saja. Menjadi limit Y mendekati 0, 2 tan Y per Y dikurang limit Y mendekati 0, sin Y ditambah limit Y mendekati 0, Y kuadrat per limit Y mendekati 0, cos 2Y. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengambil koefisiennya saja nih teman-teman. Dengan kita ambil nilai 2 di sini dikurang dengan sin Y, sin 0 maksudnya. Jadi Y ini nilainya berubah menjadi 0 dan ditambah dengan 0 per cos 2 dikali 0. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai dari sin 0 sendiri itu adalah 0 dan nilai dari cos 2 dikali 0 kan 0. Nah, nilai dari cos 0 sendiri itu adalah 1. Jadi langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah 2 dikurang 0 ditambah 0 per cos dari 0 tadi 1, 1. Sehingga artinya ini sama dengan 2 per 1. Jadi nilai dari limit X mendekati tan hingga 2 kuadrat tan seper X dikurang X sin seper X ditambah X per X cos 2 per X adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan pembahasan soal aplikasi limit fungsi trigonometri. Soalnya adalah senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi fx 12 sin kuadrat seper x per seper x tan 3 per x. Dengan x lama senyawa kimia meluruh, jika fx dinyatakan dalam satuan gram, tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Jadi yang pertama kita tuliskan ulang soalnya. Kasih besar ya? Sebentar. Kelihatan tuh. Iya kelihatan kok. Inilah bentuk soalnya, lalu kita pecahkan. Jadi dari bentuk 12 sin seper X per seper X. Karena X yang di atas dan X yang bawah nilainya sama, maka bisa sama-sama dicoret agar habis. Selanjutnya, sin seper X per tan 3 per X bisa kita hitung menggunakan rumus dasar, di mana nilainya berubah menjadi A per B, sehingga menjadi 1 per 3. 12 dikali 1 sama dengan 12, dan dibagi 3 sama dengan 4. setelah kita turunkan 12 dikali sepertiga, jadi banyaknya peluruhan senyawa tersebut adalah 4 gram. Sekian dari saya. Garis.